Izinkan saya untuk mengawali presentasi dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok SGDB 10 PSSK 2022 dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul Fisiologi Penyelam Scuba atau Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Sebelum kami masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari SGDB 10. Yang pertama, ada Janariska Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 208. Ada Igusti Ayu Prasavita Sashikirana dengan 3 digit NIM terakhir 212. Ada Komang Adi Surya Mahotama dengan 3 digit NIM terakhir 221. Ada saya sendiri, Lu Elisa Sintia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 223. Ada Komang Ketangkas Atnya Suyatnyana dengan 3 digit NIM terakhir 224. Ada Nimade Aprilia Dwi Sisyanti dengan 3 digit NIM terakhir 229. Ada Ida Ayu Prawartinia Surya dengan 3 digit NIM terakhir 231. Ada Tabita Etrina Ayu Nindya Biarus Miring dengan 3 digit NIM terakhir 232. Ada Gusti Ayu Erika Catna Anindita dengan 3 digit NIM terakhir 233. Ada Hana Claresta Nadine dengan 3 digit NIM terakhir 236. Ada Komang Astri Bunga Sedani dengan 3 digit NIM terakhir 241. Ada Farel Armando Damanik dengan 3 digit NIM terakhir 243. Serta yang terakhir ada Rafa Diardra Fajri dengan 3 digit NIM terakhir 244. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman yang akan melakukan pembahasan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Prasavita Sashikirana dengan 3 digit NIM terakhir 212. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan latar belakang dari student project kelompok kami, yaitu B10. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari kurang lebih 17.508 pulau besar dan kecil. Di antaranya terdapat kurang lebih 6.000 pulau tidak berpenghuni yang tersebar di sekitar Khatulistiwa dengan iklim tropis. Luas wilayahnya adalah 1.919.440 km persegi dan persentase total airnya adalah 4,85%. Luas laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km persegi dengan garis pantai terpanjang di dunia mencapai 81.000 km. Indonesia memiliki lautan yang luas dan terdapat berbagai jenis kegiatan menarik yang bertujuan untuk lebih mengeksplorasi keindahan dan kekayaan lautan Indonesia. Salah satunya dikenal dengan nama scuba diving. Scuba atau Self-Contained Underwater Breathing Apparatus Diving adalah olahraga air yang dilakukan dengan cara menyelam. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat dan baik untuk kesehatan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk kegiatan ini menjadi hobi yang diminati oleh banyak orang. Kegiatan menyelam sering disebut sebagai meditasi karena ketenangan yang dicapai tanpa adanya gangguan dari dunia luar. Kegiatan ini juga memiliki berbagai efek seperti meningkatkan kelenturan tubuh, membangun kekuatan otot, meningkatkan sirkulasi darah, mengatur pernafasan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengurangi resiko tekanan darah tinggi, di mana semua efek-efek ini ada kaitannya yang erat dengan fungsi fisiologi tubuh. Jadi, jika efek menyelam terhadap fisiologi tubuh sudah diketahui, tentu saja usaha meminimalkan efek samping yang akan terjadi dapat dilakukan dengan menguasai teknik menyelam dan SOP menyelam yang baik. Pendarahan, kerusakan jaringan tubuh, bahkan kematian adalah contoh dampak buruk dari menyelam. Mengetahui bagaimana menyelam dapat mempengaruhi fisiologi tubuh manusia dapat membantu penyelam meminimalkan cara-cara penyelaman yang dapat menimbulkan bahaya bagi diri mereka sendiri. Mengetahui tentang efek menyelam pada fisiologi tubuh manusia juga sangat penting dan diperlukan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan scuba diving ini. Karena pengetahuan ini akan membuka cakrawala untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh perubahan tekanan air yang tiba-tiba. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Komang Adi Surya Mahotama dengan 3 digit NIM terakhir 221. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rumusan masalah yang akan dibahas pada student project kami. Yang pertama, pengertian scuba. Yang kedua, siklus pernapasan perenang scuba. Yang ketiga, jenis udara yang ditemukan dalam penyelaman scuba. Yang keempat, hubungan tekanan dengan kedalaman laut. Yang kelima, pengaruh tekanan parsial masing-masing gas terhadap tubuh. Dan yang terakhir, yang keenam, alat untuk menghindari dampak fisiologis saat di kedalaman laut. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Komang Ketangkas Atnya Suyatnyana dengan 3 digit NIM terakhir 224. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa tujuan memahami dan mengetahui scuba. Yang pertama, kita jadi tahu apa pengertian dari scuba. Yang kedua,
kita mengetahui siklus pernapasan perenangan scuba. Dan yang ketiga, mengetahui jenis udara yang ditemukan dalam penyelam scuba. Yang keempat, mengetahui hubungan antara tekanan dengan kedalaman laut. Yang terakhir, mengetahui pengaruh tekanan parsial masing-masing gas yang tinggi terhadap tubuh dan mengetahui alat yang digunakan untuk menghindari dampak fisiologis saat di dalam laut. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Luhelisa Cynthia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 223. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi atau pengertian scuba. Jadi, scuba merupakan akronim dari Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, di mana scuba sendiri merupakan salah satu jenis olahraga menyelam di dasar laut. Pada tahun 1942, scuba dikenalkan sebagai kegiatan untuk menyaksikan keindahan biota dari dasar laut oleh Costello bersama dengan Emil Gagnan. Jadi, seiring berjalannya waktu, fungsi dari scuba yang semula sebagai kegiatan olahraga kini beralih fungsi menjadi kegiatan untuk menyaksikan keindahan biota laut dari jarak dekat. Namun setelah dilakukan penelitian ilmiah oleh Paul Berg yang berasal dari Prancis dan John Scott Haldane yang berasal dari Skotlandia, ditemukan sebuah pengembangan teori yang menjelaskan mengenai efek tekanan air pada tubuh serta batas aman untuk penyelaman udara terkompresi yang semakin menguatkan gagasan Costello. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke topik berikutnya, yaitu siklus pernafasan perenang scuba. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Komang Asri Bunga Sudiani dengan 3 digit NIM terakhir 241. Nah, jadi pada dasarnya sistem pernafasan manusia sendiri itu telah atau dapat beradaptasi untuk menjalankan fungsinya dengan tanpa bantuan alat saat kita melakukan segala kegiatan atau aktivitas di laut. Namun dengan tekanan atmosfer sekitar 101 kPa. Berbeda halnya dengan menyelam. Pada saat kita menyelam, dapat dikatakan kita itu menantang sistem pernafasan kita sendiri di luar kondisi fisiologis yang normal, yaitu dengan adanya paparan atau exposure dari kondisi lingkungan yang sangat berbeda dari kondisi lingkungan di darat. Nah, lalu ada diving exposure atau paparan saat menyelam dan kaitannya dengan sistem pernafasan. Itu dibagi menjadi 3 poin, yaitu bagaimana mekanisme pernafasan, yaitu inspirasi dan ekspirasi pada perenang scuba. Lalu yang kedua ada bagaimana hubungan antara siklus pernafasan dengan sistem kardiovaskular, dan yang ketiga ada tentang peralatan scuba itu sendiri. Untuk poin yang pertama itu ada mekanisme pernafasan, jadi ekspirasi dan inspirasinya pada perenang scuba. Nah, pada scuba diving, itu gas yang akan dihembuskan dikompresikan ke dalam silinder melalui peredam tekanan dan regulator yang akan tersambung ke dalam masker atau penutup wajah. Gas tersebut akan diinspirasikan. Regulator yang ada berfungsi mengurangi tekanan yang tinggi pada silinder, menjadikan tekanan di sekitar, dan juga memasok gas sesuai dengan kebutuhan kita pada saat menyelam. Gas yang terkompresi haruslah kering untuk mencegah terbentuknya kristal es di regulator. Di kedalaman, gas inspirasi akan disalurkan pada tekanan atau lingkungan sekitar. Ini akan membuat volume ventilasi akan sebanding dengan yang ada di permukaan laut. Namun struktur dari gasnya sendiri itu akan lebih padat. Kemudian pada saat ekspirasi, udara yang ada itu tidak akan masuk kembali ke dalam tangki. Seperti yang saya sudah jelaskan itu, udara akan diekspirasikan keluar lingkungan. Perkenalkan, nama saya Jeneriska Pramesti dengan 3 digit yang terakhir 208, dan saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan siklus pernafasan dengan sistem kardiovaskular dan juga tentang peralatan scuba. Faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan tekanan gas pernafasan memberikan efek tambahan bagi pernafasan dari menyelam. Penenggelaman di air menimbulkan perubahan pada sistem kardiovaskular karena pengumpulan darah sentral pada rongga dada dan pergeseran kranial diafragma. Efek pernafasan yang sudah diukur selama penenggelaman head out dalam air termonetral memuat penurunan volume paru-paru dan peningkatan resistensi jalan nafas, sementara penyesuaian paru-paru menurun. Selanjutnya, peralatan scuba, pakaian selam, dan sabuk pemberat ditambah parah jika peralatan tersebut terlalu ketat. Faktor-faktor tersebut mengganggu penyesuaian dinding dada dan menghambat pernafasan diafragma.
Hal penting lain perlu diperhatikan dalam penggunaan alat scuba yaitu setiap alat memiliki durasinya tersendiri. Hal tersebut karena semakin lama melakukan penyelaman, diperlukan pula udara yang kaya oksigen yang banyak pula untuk pemenuhan kebutuhan oksigen dan jalannya mekanisme pernafasan yang baik. Selanjutnya, saya izin menjelaskan mengenai siklus pernafasan perenang scuba dari fungsi paru di kedalaman. Resistensi saluran nafas berbanding lurus dengan kepadatan gas ketika alirannya laminar, sehingga peningkatan kepadatan gas meningkatkan resistensi jalan nafas. Ketika udara digunakan sebagai gas pernafasan, kapasitas pernafasan maksimal berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari kepadatan gas. Keterbatasan ventilasi di kedalaman karena peningkatan kepadatan gas membatasi kapasitas latihan di lingkungan menyelam yang lebih dari kapasitas sistem kardiovaskular. Peningkatan kerja pernafasan di bawah air dapat menyebabkan penurunan ventilasi alveolar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Farel Armando Demanik dengan 3 digit NIM terakhir 243. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis udara yang digunakan di dalam scuba. Yang pertama adalah udara. Penggunaan udara adalah jenis gas yang paling sering digunakan dan yang paling aman, khususnya digunakan dalam perlombaan menyelam, yang tentu berada di kedalaman di atas 100 kaki. Namun, jika digunakan di kedalaman lebih dari 100 kaki di bawah permukaan air, hal ini akan menyebabkan kelebihan nitrogen dan tentu akan menyebabkan narkosis dari nitrogen dan juga kemungkinan terkenanya decompression sickness atau DCS. Lalu yang kedua adalah nitrox. Nitrox atau Enhanced Air Oxygen atau IAN adalah udara yang berisi campuran dari oksigen dengan persentase sekitar 32% atau 36% dan menyebabkan tingkat nitrogen berkurang. Karena hal tersebut, nitrox dapat mengurangi risiko dari narkosis nitrogen dan DCS. Baik, izinkan saya melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Hana Clarissa Nadine dengan 3 digit NIM terakhir 236. Selanjutnya ada trimix. Trimix adalah campuran gas yang terdiri dari helium, oksigen, dan juga nitrogen. Kombinasi dari ketiga gas ini bervariasi tergantung dari kedalamannya. Normalnya campurannya adalah dari 30% helium, 20% oksigen, dan juga 50% nitrogen, atau sering disebut dengan trimix 20/30. Campuran tersebut dapat mengurangi resiko narkosis nitrogen dan toksisitas oksigen pada saat penyelaman di bawah 200 kaki atau lebih. Terima kasih. Baik, sebelum perkenalkan, saya Gusti Ayuri Kacana Anindita dengan 3 digit NIM terakhir 233. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hubungan tekanan dengan kedalaman laut. Jika melakukan penyelaman laut, tekanan di sekeliling tubuh akan meningkat, sehingga udara yang diberikan harus memiliki tekanan yang tinggi, agar paru tidak kolaps dan tetap mengembang. Satu kolom air laut dengan kedalaman 33 kaki atau setara dengan 10,1 meter akan memasukkan tekanan di bagian dasar yang setara dengan tekanan atmosfer di atas laut. Jadi, jika seseorang berada pada kedalaman 33 kaki di bawah permukaan laut, akan mendapat tekanan sebesar 2 atmosfer, di mana tekanan 1 atmosfer disebabkan oleh berat udara di atas permukaan laut dan 1 atmosfer dari berat air itu sendiri. Kemudian, pada kedalaman 66 kaki, akan mendapat tekanan sebesar 3 atmosfer dan juga seterusnya seperti yang dapat dilihat pada gambar. Sekian dari saya, akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semua, saya Rafadiar Rafajri dengan 3 digit NIM terakhir 244. Lalu ada hukum Boyle. Kedalaman juga berpengaruh terhadap kompresi gas sehingga terjadi pengurangan volume. Pada kedalaman 33 kaki di bawah permukaan laut, tekanannya sebesar 2 atmosfer dan volumenya berkurang menjadi hanya setengah liter. Pada tekanan 8 atmosfer, volumenya menjadi 1/8 liter. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa volume yang diberikan oleh sejumlah gas yang terkompresi berbanding terbalik dengan tekanannya. Prinsip ini diketahui sebagai hukum Boyle. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Himadi Aprilia Dwi Sisyanti dengan 3 digit NIM terakhir 229 akan memaparkan materi mengenai pengaruh tekanan parsial masing-masing gas terhadap tubuh. Yang pertama, ada tekanan nitrogen yang tinggi menyebabkan narkosis nitrogen. Tekanan yang tinggi dapat menyebabkan berbagai tingkat narkosis atau gejala kehilangan kesadaran yang terjadi saat menyelam, di mana tanda-tanda tersebut akan muncul setelah penyelam tenggelam selama 1 jam atau lebih dan menghirup udara bertekanan pada kedalaman sekitar 120 kaki. Narkosis nitrogen itu sendiri menunjukkan gejala yang mirip dengan keracunan alkohol, maka dari itu sering disebut sebagai ruptures of the depths. Mekanismenya itu bahan lemak diserap di membran saraf sehingga rangsangan menurun dan kemudian memodifikasi konduktivitas ionik melalui membran. Yang kedua, ada toksisitas oksigen pada tekanan tinggi.
saat tekanan parsial oksigen dalam darah itu melebihi 100 mmHg, sehingga volume oksigen yang terlarut dalam air darah akan meningkatkan secara signifikan. Kemudian, tekanan parsial oksigen alveolar melebihi tingkat kritis, proses buffer hemoglobin oksigen tidak dapat lagi menjaga tekanan parsial oksigen jaringan dalam kisaran aman normal yaitu 20-60 mmHg. Kemudian, selanjutnya ada pengoksidasi radikal bebas juga dapat terjadi akibat oksidasi intraseluler yang berlebihan pada sistem saraf sehingga zat kimia lain tidak dapat dioksidasi oleh molekul oksigen. Kemudian, keracunan oksigen kronis juga dapat menyebabkan disabilitas paru-paru. Yang terakhir ada toksisitas karbon dioksida di dalam laut. Nah, karbon dioksida yang menumpuk di udara ruang mati dari bentuk peralatan menyelam tertentu seperti helm selam dan beberapa jenis peralatan rebreathing dan dihirup kembali oleh penyelam jika di luar batas normal yaitu 80 mmHg, tekanan parsial karbon dioksida alveolar itu akan menyebabkan penyelam menderita asidosis respiratorik akut serta berbagai tingkat kerusuhan narkosis dan juga anestesi. Baik, selanjutnya ada gambar grafik jumlah oksigen yang terlarut dalam cairan darah dan dalam kombinasi dengan hemoglobin pada nilai tekanan parsial oksigen yang sangat tinggi. Nah, berdasarkan gambar, total kandungan oksigen setiap 100 ml darah adalah 29 volume persen, yaitu sesuai dengan titik A pada gambar. Hal ini berarti bahwa 20 volume persen terikat pada hemoglobin dan 9 volume persen terlarut dalam cairan darah. Nah, ketika darah melewati kapiler jaringan normal akan mengambil 5 ml dari setiap 100 ml darah, sehingga kandungan oksigen sewaktu meninggalkan kapiler jaringan masih 24 volume persen, yaitu titik B pada gambar. Nah, di titik B ini, tekanan parsial oksigen itu sekitar 1200 mmHg, yang berarti bahwa oksigen dihantarkan ke jaringan dengan tekanan yang sangat tinggi dibandingkan dengan tekanan normal yang hanya 40 mmHg. Jadi, ketika tekanan parsial oksigen alveolus itu meningkat hingga melewati batas kritis, mekanisme dapar oksigen hemoglobin tidak dapat lagi mempertahankan tekanan parsial oksigen jaringan dalam batas-batas yang normal dan aman, yaitu antara 20 sampai 60 mmHg. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Prayartinia Surya dengan 3 digit NIM terakhir 230. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghindari dampak fisiologis yang terjadi dalam laut. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, bahwa manusia itu memiliki batasan kedalaman maksimal untuk menyelam. Hal ini dipengaruhi karena adanya perbedaan tekanan dalam laut, perbedaan suhu, dan perbedaan kondisi lainnya. Tentunya, beberapa kejadian pernah terjadi selama masa penyelaman. Seperti pernah terjadi kejadian kram otot, kelumpuhan, decompression sickness, hingga kematian. Dengan kata lain, kegiatan menyelam itu dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berbahaya, sehingga memerlukan persiapan yang cukup matang. Nah, persiapan-persiapan yang bisa kita siapkan adalah salah satunya dengan menyiapkan alat yang benar dan sesuai dengan standar. Nah, apa saja alat itu? Yang pertama ada scuba tank, yang kedua ada regulator, yang ketiga ada masker menyelam, yang keempat ada pakaian selam, yang kelima adalah diving fins atau ekor pada kaki, ada buoyancy control device atau BCD, ada surface marker buoy, ada dive computer, light, knife, and compass, ada tank banger, ada writing slates, dan juga first aid kit atau P3K yang sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan kita selama melakukan penyelaman. Sebelum saya melanjutkan presentasi, perkenalkan nama saya Tabita Etrina India Brusubiring dengan 3 digit NIM terakhir 232. Saya akan mempresentasikan kesimpulan dari presentasi kami pada kali ini. Jadi, self-contained underwater breathing apparatus atau scuba merupakan kegiatan olahraga yang dilakukan dengan cara menyelam ke dasar permukaan air. Namun, seiring perkembangan zaman, kegiatan penyelaman mulai beralih fungsi yang semula sebagai kegiatan olahraga menjadi kegiatan yang bertujuan untuk menyaksikan keindahan biota dasar laut secara lebih dekat. Dalam keadaan normal, tentunya menjadi sebuah tantangan berat bagi manusia untuk masuk ke dalam lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah. Salah satu dampak yang bisa terjadi adalah decompression sickness. Kondisi ini dapat terjadi ketika penyelam kembali ke permukaan air. Dengan tingkat bahaya yang tinggi, membuat kita harus selalu waspada ketika melakukan kegiatan menyelam. Adapun alat yang bisa digunakan sebagai upaya preventif untuk menghindari dampak fisiologis dalam laut, antara lain scuba tank, regulator, masker penyelam, pakaian selam, diving fins, buoyancy control device atau BCD, surface marker buoy,
dive computer, light knife compass, tank banger, writing slates, serta P3K. Sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selebihnya terima kasih.